Izinkan kami, kelompok TFC yang terdiri dari Kayla, Luvenia, dan juga Malika untuk mempresentasikan hasil C03 Jarkomdat kami. Yang pertama ialah desain topologi jaringan. Dari desain topologi jaringan ini tidak ada yang berubah dari C02, hanya saja nanti akan dilakukan penyesuaian untuk implementasi AWS-nya. Baik, penyesuaian di channel 3 dari channel 2 ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah IP address remapping. Hal ini dilakukan karena terdapat permasalahan dalam AWS VPC yang mewajibkan satu blok IDR yang berurutan. Maka dari itu skema IP channel 2 yang tersebar terlalu luas untuk diimplementasikan dalam VPC di AWS itu tidak bisa, sehingga harus di remapping ulang ke blok berikut. Lalu juga dilakukan penyesuaian ukuran subnet, yaitu di bagian subnet area samping yang diperbesar dari 29 menjadi 28 karena ini mendukung ukuran terkecil, yaitu dari blok 28. Berikut adalah remapping distribusi IP address-nya, di mana subnet IT dialokasikan sebagai public subnet dan lainnya sebagai private subnet. Baik, langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonfigurasi VPC dan juga subnettingnya, di mana VPC yang kami buat adalah VPC SMA Pradita, di mana seluruh area sekolah dikonsolidasikan dalam jaringan private yang sama, yaitu satu VPC saja, yaitu VPC SMA Pradita, untuk representasikan satu entitas sekolah. Karena di sini juga tidak ada jaringan-jaringan yang tersebar yang membutuhkan dua VPC itu. Lalu seluruh subnet ditempatkan pada availability zone yang sama untuk meminimalkan latensi dan biaya transfer data. Lalu juga segmentasi antara zona publik yaitu IT dan private yaitu subnet lain untuk merepresentasikan operasional sekolah. Oke, langkah kedua adalah routing dan juga internet gateway-nya. Untuk internet gateway sendiri merupakan komponen redundant pengganti router ISP fisik untuk jalan keluar masuk internet tuh. Nah, kami melakukan dua routing, yaitu public route table, di mana ini diasosiasikan ke subnet IT, juga ada route yang menuju internet gateway-nya. Sedangkan untuk private route table itu diasosiasikan ke 6 subnet lain yang bukan subnet IT yang hanya memiliki route lokal. Jadi nggak ada IGW sehingga peringkat internalnya terlindungi dari inisiasi koneksi luar secara langsung. Selanjutnya adalah implementasi dari security group yang bertujuan untuk membatasi hak akses dari masing-masing role pada jaringan agar sesuai dengan kebutuhan aksesnya. Untuk server IT sendiri di sini ada 4 poin utama yang perlu diimplementasikan. Yang pertama adalah akses website dan LMS yang mengizinkan koneksi publik agar layanan informasi sekolah dan LMS dapat diakses secara luas. Untuk protokol yang terlibat di sini adalah TCP di port 80, 443 dan juga 8080 dengan sumber dari internet. Kemudian untuk akses database CBT di sini kami membatasi akses port sensitif basis data ini hanya bisa diakses dari jaringan internal VPC. Yang protokol yang terlibat di sini adalah TCP 3306 dan sumbernya ini adalah CIDR dari VPC. Kemudian untuk akses maintenance admin di sini ada akses khusus untuk maintenance server dengan melibatkan protokol TCP di port 22 dan sumbernya dari my IP atau maksudnya di sini adalah admin only. Kemudian untuk aturan keluar di sini mengizinkan server untuk mengakses internet luar untuk keperluan pembaruan sistem, yaitu update ataupun instalasi aplikasi. Untuk protokol yang terlibat di sini adalah all traffic dan tujuannya adalah internet. Selanjutnya untuk klien siswa di sini ada 3 poin utama yang perlu kita implementasikan. Yang pertama whitelisting akses akademik, yaitu membatasi siswa hanya bisa mengakses sumber daya akademik internal saja dan memblokir akses internet luar seperti game dan juga media sosial. Di sini untuk protokol yang terlibat adalah TCP di port 80, 443 dan 8080 dengan tujuan ke server IT. Kemudian untuk akses maintenance admin di sini cukup mirip dengan yang sebelumnya. Ini adalah akses khusus untuk pengujian konektivitas dan peliharaan yang hanya diizinkan untuk perangkat administrator. Makanya di sini untuk protokol yang terlibat adalah TCP di port 22 dan juga sumbernya dari admin. Kemudian untuk akses database ujian atau CBT di sini mengizinkan perangkat siswa agar terhubung ke server ujian secara tertutup. Dengan protokol yang terlibat itu TCP di port 3306 dengan tujuan ke server IT. Selanjutnya untuk klien guru di sini cukup sederhana, hanya 2 hal yang perlu kita perhatikan. Di sini ada akses internet bebas karena kalau guru ini bisa mengakses internet secara bebas, tidak ada batasan. Maka dari itu di sini protokol yang terlibat all traffic dengan tujuan ke internet. Kemudian untuk akses maintenance admin ini cukup sama dengan siswa
Di sini ada akses khusus untuk pengujian konektivitas dan pemeliharaan dan protokol yang terlibat, sama juga TCP di port 22 dan sumbernya itu ke admin. Untuk klien tamu di sini cukup mirip dengan klien guru, ada 2 poin yang perlu kita implementasikan, namun perbedaannya terdapat pada akses internet. Untuk guru tadi akses internetnya secara bebas, sedangkan untuk klien tamu di sini ada pembatasan akses, yaitu pemblokiran akses ke sistem internal atau database sekolah. Di sini protokol yang terlibat ada di TCP 80 dan juga 443, kemudian tujuannya ke internet. Selanjutnya adalah konfigurasi dari virtual machine. Di sini kami menggunakan 7 virtual machine yang digunakan untuk merepresentasikan masing-masing subnet. Untuk yang pertama adalah server Pradita, yaitu server utama, yang direpresentasikan dengan instance T2 Medium dengan OS Ubuntu Server 2404 LTS. Dan di sini security group yang berlaku adalah SG Server IT dengan subnetworknya ini subnet IT. Kemudian untuk laptop Astra di sini kami menggunakan instance T3 Micro dengan OS sama juga Ubuntu Server 2404 LTS dengan security group di sini yang berlaku adalah SG klien siswa dan subnetworknya subnet Asrama Putra. Kemudian untuk laptop sekolah di sini kami menggunakan T3 Micro juga dengan OS yang sama, OS Ubuntu Server 2404 LTS dengan security group yang berlaku adalah SG klien siswa dengan subnetworknya subnet sekolah. Kemudian untuk laptop Astri di sini juga cukup mirip, kita menggunakan T3 Micro dengan OS yang sama juga, OS Ubuntu Server 2404 LTS dengan security groupnya juga SG klien siswa, namun subnetworknya berada di subnet Asrama Putri. Selanjutnya untuk laptop Wisma di sini kami juga menggunakan instance yang sama yaitu T3 Micro dengan OS yang sama juga Ubuntu Server 2404 LTS dengan security groupnya SG klien guru dan subnetworknya subnet Wisma. Selanjutnya untuk PC Fasum di sini kami juga menggunakan instance yang sama T3 Micro dengan Ubuntu Server 2404 LTS. Namun security groupnya adalah SG klien tamu dengan subnetworknya di sini subnet Fasum. Kemudian untuk PC samping juga cukup mirip. Di sini kami menggunakan T3 Micro dengan juga OS Ubuntu Server 2404 LTS dengan security groupnya SG klien tamu juga dan subnetworknya di sini adalah subnet samping. Selanjutnya untuk teknologi yang dipilih di sini ada 3 teknologi utama yaitu untuk web server ada Nginx yang berfungsi untuk menyajikan halaman website profil sekolah yang statis untuk informasi publik. Dan di sini untuk alasan pemilihannya adalah karena performa yang tinggi dalam menangani lalu lintas web dan juga efisiensi memori yang rendah sehingga tidak membebani kinerja server utama. Kemudian untuk LMS sistemnya di sini kami memilih Moodle yang berfungsi sebagai platform learning management system dan alasan pemilihannya adalah platform ini open source dan cukup handal dan juga fleksibel untuk kebutuhan akademik sekolah. Kemudian untuk database di sini ada MySQL yang berfungsi sebagai penyimpanan terpusat untuk bank soal yaitu CBT dan juga nilai siswa. Dan alasan pemilihannya adalah dibutuhkan untuk mendukung integrasi sistem ujian sekolah dan juga memudahkan isolasi data sensitif dalam kontainer terpisah demi adanya keamanan. Selanjutnya untuk deployment server sendiri kami menerapkan strategi containerization menggunakan Docker. Di sini dari terminal sendiri dapat dilihat bahwa kami menjalankan 3 layanan utama bersamaan. Yang pertama adalah Nginx untuk web profile sekolah, kemudian Moodle untuk LMS, dan yang terakhir adalah MySQL untuk database-nya. Kemudian untuk hasilnya sendiri dapat dilihat di bagian bawah. Di sini untuk web profile-nya juga sudah terdeploy dengan sempurna dan juga untuk LMS-nya di sini dapat dilihat adalah tampilan login LMS yang menunjukkan bahwa LMS juga sudah terdeploy dengan sempurna. Selanjutnya, kami melakukan uji konektivitas pada setiap endpoint dari VPC yang kami buat. Yang pertama ada uji konektivitas dari subnet sekolah, di mana endpoint pada subnet ini dapat mengakses web sekolah, LMS sekolah, database CBT, dan tidak dapat mengakses web dari luar. Selanjutnya adalah dari area Asrama Putra, di mana sama seperti sekolah, Asrama Putra dapat mengakses web sekolah, LMS sekolah, database CBT, namun tidak bisa mengakses web luar. Selanjutnya ada area Asrama Putri yang sama seperti Asrama Putra dapat mengakses web sekolah, LMS sekolah, database CBT, namun tidak dapat mengakses web luar. Area selanjutnya adalah Wisma Guru, di mana endpoint pada area ini dapat mengakses web sekolah, LMS sekolah, database CBT, maupun akses untuk web luar.
Selanjutnya ada area FASUM, di mana endpoint pada area ini dapat mengakses web sekolah dan akses web luar, namun tidak dapat mengakses LMS sekolah via private IP maupun database CBT. Area yang terakhir adalah area samping, di mana endpoint pada area ini dapat mengakses web sekolah dan web luar, namun sama seperti FASUM tidak dapat mengakses LMS sekolah via private IP dan juga database CBT. Berikut merupakan hasil analisis dari uji konektivitas yang telah kami lakukan. Untuk yang pertama, ada subnet yang dapat diakses oleh siswa, yaitu seperti sekolah, asrama putra, dan asrama putri. Perangkat di area ini menerapkan whitelisting secara ketat, di mana akses ke layanan akademik berjalan lancar via IP yang private, namun koneksi ke internet di luar diblokir oleh security group untuk menjamin fokusnya belajar. Yang kedua, ada subnet yang dapat diakses oleh guru, yaitu Wisma Guru. Perangkat ini memiliki fleksibilitas penuh ke sistem administrasi internal maupun ke sumber daya eksternal untuk keperluan riset materi ajar. Dan yang terakhir, ada subnet tamu dan FASUM, perangkat di area publik yang terpisah secara tegas, di mana tamu hanya dapat mengakses website umum seperti website sekolah dan internet, namun akses ke sistem yang vital seperti database secara konsisten ditolak demi keamanan data sekolah. Berikut merupakan bukti keberhasilan akses web server via public, di mana hal ini dikarenakan konfigurasi dari security group yang telah kami lakukan sudah mengizinkan inbound rule pada protokol HTTP dari sumber manapun sesuai dengan fungsi website sebagai sarana informasi publik. Selain web server, kami juga sudah berhasil untuk mengakses LMS via publik, di mana berhasil diverifikasi via port 8080. Kami juga telah mengetes untuk mengakses database internal via publik, dan yang terjadi adalah fail to connect, di mana hal ini terjadi karena adanya pemblokiran akses publik ke database kami, dan hal ini dapat mengonfirmasi bahwa mekanisme keamanan yang telah dilakukan sudah dapat membatasi koneksi hanya untuk lingkungan internal VPC, dan integritas data akan terlindungi dari ancaman eksternal. Sekian presentasi kami mengenai tugas C03 Jarkomdat dari kelompok DFC. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.